Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, apa kabar? Sehat semuanya ya. Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Taufik ya. Di channel yang merindukan. Ya, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulas tentang masalah kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah sholat. Ini kewajiban kita semuanya nih, sholat nih ya. Ente udah sholat belum nih? Sholat jangan lupa ya. Apa sih manfaat daripada sholat? Gitu kan ya? Begitu. Kenapa kita harus sholat ya? Oke, ikuti terus di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa untuk pertemanan kita di subrek dan di share ya kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita-kita semuanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ente panjang umur, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya, ditambah rezekinya lebih banyak lagi. Oke, makasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum jemaah. Misalnya Ustaz, sholat itu saya musafir. Jadi saya mau masjid. Ada orang sholat tuh dirinya megah kakinya. Terus jadi saya minta terus sebagai incer lagi. Ada orang, jadi saya ini cakap lagi. Oke, ada lagi kira-kira langsung sudah ada satu doang. Ya, kalau ada orang sholat kakinya muda ya, dia mau lagi dan benjel. Itu kan misalnya orang sholat kaki nyoba panjang kemudian kakinya sampai begini nih, apa nih dia kakinya dikucur sama dia. Itu nggak sama ya. Itu hukumnya kalau sholat begini bang, tuh ini panjang begini hukumnya makruh. Ini harus dijauhi orang begini, maksudnya harus diingetin. Kenapa makruh? Karena sunnahnya cuma satu jengkal doang dari belakang, jadi begini. Dan nggak boleh yang namanya ditempelin itu disunahi nama Nabi Muhammad. Bukan ini dirapatin kelingking sama kelingking, bukan. Tapi ini apa namanya nih? Bang kita disunnah dekat. Ya, biar apa? Biar apa? Seperti sholat-sholat orang-orang yang mempersiapkan perang. Jadi benar-benar pada tuh begini. Nah ini bukan begini. Ya sholat. Ini waktu mau sepeda ini atau mau didik di mana dia? Nggak boleh. Makanya begitu jadi lu gini nggak? Nggak harus tinggal gitu. Udah satu tinggal aja. Rapat tinggal nggak boleh. Renggang banget ya. Boleh apalagi mekar. Nanti keluar dari sini kan? Sesuatu harus begitu. Allahu Akbar gitu. Ya ini kan ini begitu orang begitu. Makanya ini ada dekat supaya bisa bahaya. Ya. Ini makhluk kita begini ya. Ya jurus begini. Ya ininya begini. Ini hukumnya makhluk. Ini sama seperti makhluknya ketika telunjuk kita digoyangin. Itu pasti orangnya udah sepaket. Kalau sholatnya udah bekam gitu, pasti tahiyatnya udah sepaket. Ya, itu udah pasti sepaket. Kalau tadi kalau kakinya renggangnya lebar, yang megah, kemudian tahiyatnya pasti jarinya jatuh. Itu udah sepaket soalnya. Ya udah sepaket semua. Nah ini hukumnya makruh ya. Jangan. Ya hukumnya makruh. Dia musuh kena itu makruh kita dengan tahu jemaah yang lain. Akan tetapi kaki kita nggak boleh. Tetap sejengkal aja udah sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ya, ilmu sekarang ini perhatiin di dalam rukun-rukun sholat, dan kemudian berusaha kita ibadah itu supaya kita ibadahnya ikhlas, dan kita sholat itu harus menghadirkan hati kita. Jangan sampai ruh di dalam sholat kita nggak ada, sebab ini bukan menjauhkan kita kemaksiatan kemungkaran, akan tetapi menambah daripada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan sholat kita, hadirkan ruh di dalam sholat kita, sehingga yakin semakin baik hidup kita, keadaan kita semakin baik, dan rezeki kita
kita semakin berkah, anak-anak kita semakin menjadi anak-anak yang saleh-salehah, dan semuanya keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus musala ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir tidaklah kita bangun dari tempat ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah teman-teman. Sudah kita dengarkan kan tentang masalah sholat. Dari Ustadz kita nih, dari Ustadz Yahya Al-Maki ya, yang sudah mengulas tentang masalah sholat, rukun-rukun sholat. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul supaya sholat kita betul-betul bagus ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai gitu. Oke, untuk masalah sholat, ini adalah satu kewajiban bagi umat Islam. Aneh dan ente gitu kan, ente jangan lupa sholat gitu ya. Ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu sehari semalam untuk sholat. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Sholat ini kalau kata Rasul adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Artinya orang yang melaksanakan sholat, tiang agama pada dirinya, pada jiwanya itu kuat. Agama akan selalu tegak pada dirinya. Artinya apa? Dia akan semangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitu. Karena ada agama di dalam hatinya, ada agama dalam jiwanya, ada ketaatan dalam hati dan jiwanya. Begitu. Itu Masya Allah. Sholat kau dikerjakan. Jadi semangat kita untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah. Karena jangan tinggalkan sholat. Kalau ditinggalkan sholat, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Kata Nabi itu kan. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka berarti dia mendirikan agama, menegakkan agama yang ada pada dirinya, sehingga dia menjadi orang yang agamis, siap melaksanakan perintah-perintah Allah, gitu kan. Dan kalau orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan runtuh tiang keagamaan pada jiwanya. Jadi semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya itu malas. Gitu. Karena sholat ibadah yang pokok sudah dia tinggalkan. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Pasti akan lebih malas lagi. Karena itu jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Faman tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama pada dirinya. Masya Allah. Artinya jiwa keagamaan pada dirinya itu sangatlah tipis, bahkan hilang sama sekali kalau dia meninggalkan sholat. Karena itu jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Udah sholat belum? Ayo. Nah, sholat. Masya Allah. Oke ya teman-teman. Ingat ya. Dirikan sholat sepanjang hidup kita. Jangan tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat bahaya besar buat diri kita. Oke? Kita menghadap Allah. Insya Allah dengan tenang kalau kita melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita menghadap Allah akan merasa takut yang luar biasa. Karena akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Oke teman-teman. Kita ikuti lagi. Sholat kita, ruh kita ketika sholat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dihadirin. Maka kalau sholat seperti itu, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita menghadirkan sholat kita, kemunkaran mulai berkurang. Tapi kalau tidak menghadirkan sholat kita, kemunkaran bukan berkurang, orang ke masjid dulu tambah rusak. Takutnya apa? Dia akan menghadirkan ke masjid ngaji, hati kamu rusak. Nambah parah daripada orang yang gak ngaji, daripada orang yang gak sholat. Barangkali kita bapak-bapak, saya juga pribadi, mungkin kalau sholat tidak menghadirkan roh di dalam sholat. Maka dari sekarang hadirkan roh kita di dalam sholat. Jangan sampai kita tergoda sama iblis, tergoda sama syaitan, sehingga pikiran kita kemana-mana, ke kunci motor, ya, ke pikiran istri di rumah, ke anak kita. Sholat
Makanya kalau kita ada makanan nih habis maulid jam 8. Kemarin maulid di sini jam 8 ya. Ya sampai jam 12 azan, sholat zuhur dulu, jangan makan dulu, sarapan dulu. Kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan, nyemil dulu tuh, makan ringan dulu kita makan. Sebab kalau orang sholat ingat makanan, gimana dulu? Kalau sholat lihat turjit orang, jangan kamu sholat kalau ada makanan. Jadi makan dulu, udah makan baru sholat. Terkecuali ini udah akhir waktunya. Kalau masih panjang, makan dulu. Kenyang, udah kenyang, tidur. Udah kenyang, sholat, tidur. Gitulah teman-teman. Sudah kita dengarkan kan tentang masalah sholat. Yeah. Dari Ustadz kita nih, dari Ustadz Yahya Al-Maki ya, yang sudah mengulas tentang masalah sholat, rukun-rukun sholat. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul supaya sholat kita betul-betul bagus ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai. Gitu. Oke. Orang yang sholat menunjukkan bahwa dia sedang menyembah Tuhannya, dan dia mengaku bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Artinya, orang yang sholat itu mengakui keberadaan Tuhan dan dia sembah Tuhan itu. Sebaliknya, orang yang tidak sholat berarti tidak ada yang disembah. Dan kalau tidak ada yang disembah, berarti dia tidak memiliki Tuhan. Artinya, kalau dia tidak mengakui adanya Tuhan, pasti dia tidak akan mau sholat, tidak akan mau untuk menyembahnya. Begitu. Tapi kalau orang yang mengakui adanya Tuhan, dia pasti akan mau menyembahnya dan dia akan melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah menunjukkan bahwa dia mengakui adanya Tuhan dan dia sembah Tuhan itu dengan cara dia sholat. Kalau dia tidak mengakui Tuhan, pasti dia tidak akan pernah menyembahnya dan tidak akan pernah sholat. Gitu. Karena adanya Tuhan pasti akan adanya penyembahan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi sholat menunjukkan keberadaan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sholat dah. Kalau Anda sholat, berarti Anda mengakui keberadaan Tuhan. Kalau Anda mengakui keberadaan Tuhan, maka Anda harus sholat. Jangan sampai Anda tidak sholat. Karena kalau tidak sholat, itu sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Begitu. Berarti tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan berarti ya Anda tidak akan pernah menyembahnya. Oke? Salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya awal pertama yang akan dihisab oleh Allah, yang akan ditanyakan oleh Allah, amal seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain dianggap buruk. Masya Allah, luar biasa. Kalau sholatnya bagus, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kalau sholatnya kita buruk, banyak melalaikan sholat, kita termasuk orang yang rugi. Masya Allah, hati-hati ya, karena akan ditanyakan nanti. Kita akan merasa takut dan cemas ketika kita banyak meninggalkan sholat. Tapi kalau kita senantiasa menjaga sholat kita yang 5 waktu ini dalam sehari semalam, insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan tenang. Karena kita sudah menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Masya Allah. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sholat ya, sholat makanya jangan tinggalkan sholat. Gitu. Masya Allah. Kita ingin
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena kita sudah melaksanakan perintah-perintahnya, begitu. Kita nggak mau kalau berhadapan dengan Allah nanti di hadapan Allah kita dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kerugian besar buat kita. Karena itu teman-teman, jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Kata Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pernah kami mengadakan satu perjanjian orang Islam dengan orang kafir, yaitu masalah sholat. Kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Masya Allah. Auzubillah min dzalik, kalau kita menjadi orang kafir gara-gara kita meninggalkan sholat, Masya Allah. Subhanallah. Karena itu ada ulama yang memfatwakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, begitu, karena malas dia meninggalkan sholat, bukan karena dia gila atau dia pingsan atau dia ketiduran, tapi sengaja-ngaja dia meninggalkan sholat itu, maka dihukumi kafir. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi menurut Imam Syafi'i, meninggalkan sholat tidaklah kafir. Hanyalah dia durhaka besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya. Orang yang meninggalkan sholat dia durhaka. Kecuali dia meninggalkan sholat karena tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Wah, kalau dia mengatakan, wah sholat itu tidak wajib, otomatis orang itu kafir. Nah, hati-hati ya. Laksanakan sholat, insya Allah jiwa tenang, tentram kalau kita sholat. Tapi kalau kita nggak sholat, jiwa ini terasa gersang, resah dan gelisah hidup ini. Masya Allah. Makanya sholat, Allah mewajibkan sholat kepada kita supaya kita juga mendapatkan ketenangan, juga supaya kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sholat, jangan tinggalkan sholat. Oke, ayo sholat. Oke teman-teman, demikian ulasan tentang masalah sholat. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, teman-teman ya. Oke, karena itu dukunglah channel ini. Jangan bosen ya, bagikan ke teman-teman, ke grup-grup, mudah-mudahan bermanfaat sebagai sedekah jariah. Insya Allah teman kita yang belum sholat supaya mau sholat, yang sudah sholat supaya mempertahankan sholatnya, yang biasa melalaikan sholat supaya sholatnya tepat waktunya, yang biasa mengundur-undurkan sholat supaya di awal waktu sholatnya. Kan itu waktu utama, waktu afdal, kita melaksanakan sholat di awal waktu, gitu ya. Buat teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya dan terima kasih atas partisipasinya untuk membantu channel ini. Dengan jangan lupa subscribe dan like serta komen. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.